Pada tahun 2014, tingkat kegagalan penerimaan BUMN untuk mahasiswa teknik angkanya cukup besar, 58%. Kemudian 8 dari 22 mahasiswa vokasi tidak diterima magang di perusahaan. Hal ini terjadi juga pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis di mana lulusannya banyak yang tidak diterima dalam seleksi penerimaan karyawan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena status kesehatan mahasiswa yang kurang baik. Universitas Gadjah Mada mendeklarasikan Health Promoting University untuk menanggulangi hal tersebut. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM juga ingin menerapkan Health Promoting University. Jika dipelajari lebih lanjut, banyak mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang mengalami stres perkuliahan dan skripsi. Maka dari itu, penting untuk mengembangkan Health Promoting University bersama-sama dengan pihak Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Dalam mencari permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, kami melakukan wawancara, observasi, dan survei online. Wawancara yang kami lakukan dengan 3 orang mahasiswa, 2 orang bagian umum, 1 orang bagian kemahasiswaan, 1 orang penjaga kantin, dan 2 orang pihak security. Selain melakukan wawancara, kami juga melakukan observasi. Observasi yang kami lakukan di sini yaitu observasi kantin, ruang emergency room, toilet, tempat sampah, dan kegiatan aktivitas fisik yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Selain melakukan wawancara dan observasi, kami juga melakukan survei online. Survei online yang kami lakukan dibantu oleh Kepala Tata Usaha. Kami membagikan kuesioner terkait permasalahan kesehatan yang dialami oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami bagikan, terdapat 153 orang yang mengisi kuesioner. Dari 153 orang itu, terdiri dari 90 orang tenaga kependidikan dan 63 orang kemahasiswaan. Dan dari hasil survei online yang kami lakukan, terdapat 3 permasalahan kesehatan yang dihadapi. Yang pertama, aktivitas fisik, yang kedua, kesehatan mental, dan yang ketiga adalah pola makan. Baik, berdasarkan hasil need assessment yang kami dapatkan, kami melakukan diskusi dengan kelompok dan menetapkan program berdasarkan 2 poin penting, yaitu importance dan visibility. Ternyata dengan scoring yang kami dapatkan, ada 2 permasalahan, yaitu kesehatan mental dan aktivitas fisik. Dan juga kami menambahkan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 karena bertepatan dengan pandemi COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, kami menetapkan 4 program. Yang pertama adalah poster edukasi aktivitas fisik, dengan meningkatkan aktivitas fisik itu, dan juga untuk meningkatkan kesehatan mental melalui seminar work-life balance dan peer counselor mahasiswa. Setelah itu tambahannya adalah sharing informasi kepada pihak ketiga, yaitu pekerja bangunan, pekerja taman, pekerja keamanan, dan juga pekerja kebersihan melalui sharing informasi terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Tantangan yang kami dapatkan yang pertama, adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita melakukan kegiatan dengan online, dan juga waktu-waktu dari mahasiswa dan tendik itu sendiri, sehingga kita sangat sulit untuk mendapatkan waktu yang tepat untuk melaksanakan program tersebut. Dalam implementasi keempat program, ternyata terdapat beberapa perubahan rencana program. Program pertama yaitu program peningkatan aktivitas fisik, berupa sharing informasi aktivitas fisik melalui lomba e-flyer dan lomba media, di mana tidak dapat dilaksanakan diakibatkan karena kesibukan daripada sasaran, dalam hal ini adalah tenaga kependidikan FEB dan mahasiswa FEB UGM. Program kedua yaitu berupa peningkatan pemahaman terkait kesehatan mental, di mana rencana awalnya adalah berupa seminar dengan 3 topik, yaitu gaya hidup sehat, manajemen stres, dan stres di tempat kerja, berubah menjadi seminar work-life balance terkait kesehatan mental. Program ketiga adalah perekrutan peer counselor mahasiswa, di mana dalam hal ini pun tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapatkan persetujuan dari Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Program keempat berupa pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berupa sharing e-poster, informasi terkait COVID kepada pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, akhirnya 2 program yang dapat kami jalani yaitu berupa seminar work-life balance terkait kesehatan mental
yang berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2020 melalui media online Zoom dengan sasarannya adalah tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, dan program kedua yaitu berupa sharing informasi terkait pencegahan dan penanggulangan COVID kepada pihak ketiga yang kami laksanakan dengan penyebaran e-poster selama 2 minggu berturut-turut dari tanggal 28 April 2020 sampai dengan 8 Mei 2020. Tema e-poster yang kami bagikan kepada pihak ketiga di FEB UGM yaitu yang pertama adalah pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja, yang kedua bagaimana cara menggunakan masker dan ketika pulang kerja, yang ketiga bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh selama pandemi COVID, yang keempat adalah langkah-langkah disinfeksi di lingkungan kerja selama pandemi COVID. Kemudian untuk evaluasi program, kami ingin melihat perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan. Untuk perubahan pengetahuan, kami melakukan pre dan post test, dan untuk perubahan sikap dan tindakan, kami melakukan wawancara kepada 10 peserta dari berbagai segmen yang mengikuti program kami. Untuk program e-poster terkait COVID-19 untuk pihak ketiga, dari 62 peserta yang mengisi pre-test dan post-test, didapatkan hasil peningkatan nilai rata-rata pengetahuan dari yang sebelumnya 76 menjadi 80, dan ini signifikan secara statistik. Kemudian untuk hasil wawancara, informan menyebutkan bahwa poster yang kami berikan ini cukup mudah dipahami, kemudian desainnya menarik dan bahasanya singkat, padat, dan jelas. Kemudian untuk perubahan sikap dan perilaku, informan menyebutkan bahwa mereka merasa termotivasi untuk menerapkan protokol kesehatan karena sadar akan manfaat dari hal tersebut. Kemudian untuk program yang kedua, seminar work-life balance, antusiasmenya cukup tinggi, peserta mencapai 256, namun hanya 153 yang mengisi pre-test dan post-test. Dari hasil pre-test dan post-test didapatkan adanya peningkatan pengetahuan dari sebelumnya nilainya 76 menjadi 87, dan ini signifikan secara statistik. Untuk perubahan sikap dan perilaku, informan menyebutkan bahwa mendapatkan informasi baru terkait mengontrol stres, juga informan menjadi lebih mudah dalam mengontrol diri dan mengendalikan stres. Secara keseluruhan, kedua program ini memiliki hasil yang positif. Pembelajaran ini memberikan kami banyak manfaat, salah satunya komunikasi. Dalam melaksanakan suatu program, pentingnya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak yang akan menerima program tersebut, karena pihak yang akan menerima program akan sangat membantu kita dalam mengimplementasikan setiap program yang akan kita lakukan. Selain itu, kami juga belajar pentingnya memahami dan menguasai strategi promosi kesehatan di dalam mengembangkan dan melaksanakan program promosi kesehatan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Pemanfaatan teknologi menjadi hal yang sangat penting dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi program promosi kesehatan. Hal ini menjadi salah satu hal yang berharga bagi kami untuk proses pembelajaran dalam melaksanakan program promosi kesehatan dengan penerapan teknologi informasi. Itulah yang kami pelajari dalam pembelajaran kali ini. Kami juga belajar untuk inisiasi program promosi kesehatan dibutuhkan tim yang solid, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.